Ini adalah kisah mengharukan, tentang satu keluarga menjadi kaya raya, setelah menemukan kura-kura emas ajaib. Namun setelahnya hal tak terduga ini terjadi. Begini kisah lengkapnya. Ipan, seorang petani miskin, tinggal di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan ladang yang gersang. Ia hidup bersama istrinya, Minar, yang selalu setia mendukungnya meski dalam kemiskinan, dan dua anaknya, Faisal yang baru beranjak remaja, serta Fadia, anak perempuan kecil yang ceria meski sering kelaparan. Hidup mereka penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ipan berangkat ke ladang kecilnya, berharap hari itu akan membawa sedikit hasil untuk keluarga tercintanya. Namun, tanah yang kering dan serangan hama seringkali merusak tanaman sebelum mereka sempat dipanen. Hari-hari berlalu tanpa ada perbaikan, hanya tumpukan masalah yang terus bertambah. Hutang kepada Agus, rentenir kejam di desa itu, semakin menjerat keluarga Ipan. Agus tidak hanya terkenal karena bunga pinjamannya yang mencekik, tetapi juga karena caranya menekan para penghutang dengan ancaman dan kekerasan. Suatu hari, Agus mendatangi rumah Ipan dengan beberapa orang suruhannya. Ia menggedor pintu rumah kayu kecil mereka dengan kasar, menuntut pembayaran yang sudah lewat jatuh tempo. Minar, yang hanya bisa menangis sambil memeluk Fadia, memohon kepada Agus untuk memberi waktu lebih lama. Namun, Agus, dengan senyum dinginnya, memberikan ultimatum. Jika Ipan tidak membayar dalam seminggu, ia akan menyita ladang dan bahkan mengambil barang-barang di rumah mereka. Faisal yang mendengar ancaman itu mengepalkan tangannya dengan marah, tetapi Minar memintanya diam. Dalam keputusasaan, Ipan hanya bisa tertunduk, merasa dirinya gagal sebagai kepala keluarga. Ketika panen gagal total untuk kesekian kalinya, Ipan dengan berat hati mendatangi Agus untuk meminta kelonggaran waktu melunasi hutangnya. Dengan penuh rasa malu dan suara gemetar, ia menjelaskan bahwa panennya hancur karena serangan hama dan cuaca buruk. Namun, bukannya menerima permohonan Ipan, Agus malah menatapnya dengan mata dingin dan senyum sinis. "Kamu pikir saya peduli? Kalau tidak ada uang, jangan harap hutangmu lunas," katanya dengan nada mengancam. Ipan mencoba memohon lebih keras, menyatakan kesetiaannya untuk membayar begitu ia mampu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Agus menuduh Ipan mencuri gabah dari lumbungnya, sebuah fitnah keji yang segera tersebar di desa berkat lidah tajam para kaki tangannya. Kabar fitnah itu menyebar dengan cepat seperti api yang membakar jerami. Warga desa, yang sudah lama memandang rendah Ipan karena kemiskinannya, langsung percaya tanpa mencari kebenaran. Mereka mulai memandang keluarga Ipan dengan penuh curiga. Beberapa bahkan terang-terangan mengusirnya dari pasar desa, mencegah Minar membeli bahan makanan. Anak-anaknya, Faisal dan Fadia, juga merasakan dampak dari hukuman sosial itu. Faisal sering dihina dan dipermalukan oleh teman-temannya di sekolah, sementara Fadia, yang terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi, hanya bisa menangis ketika mendengar ibunya ditegur oleh tetangga dengan kata-kata kasar. Rumah mereka yang kecil dan rapuh kini terasa seperti penjara, tempat di mana mereka hanya bisa menangisi nasib buruk yang terus menghantui. Ipan, meskipun hancur oleh rasa malu dan tidak berdaya, tetap berusaha menahan air matanya di depan keluarganya. Meski jauh di dalam hatinya ia merasa telah kehilangan segala harapan. Dalam keputusasaan yang mendalam, Ipan memutuskan pergi ke sungai dengan harapan bisa membawa pulang ikan untuk keluarganya. Di bawah langit yang kelabu, ia mengayunkan jaringnya ke air yang tenang, berulang kali tanpa hasil. Wajahnya yang lelah memancarkan rasa putus asa, tapi ia tetap bertahan, mengingat anak-anaknya di rumah yang pasti sedang kelaparan. Setelah berjam-jam menunggu, tiba-tiba ia merasakan getaran di jaringnya, membuatnya cepat-cepat menariknya ke atas. Namun, yang terperangkap bukanlah ikan, melainkan seekor kura-kura dengan cangkang berkilauan seperti emas murni. Mata Ipan membelalak tidak percaya, dan ia memandangi kura-kura itu dengan penuh keheranan. "Apa ini nyata?" gumamnya. Tangannya gemetar memegang makhluk aneh tersebut. Ipan langsung berpikir untuk menjual kura-kura itu di pasar desa. Dengan cangkang emas seperti itu, ia yakin akan mendapat uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dan membeli makanan bagi keluarganya. Namun, saat ia hendak memasukkan kura-kura itu ke dalam keranjang, sebuah suara lembut terdengar, membuatnya terpaku. "Jangan jual aku, Ipan," kata kura-kura itu. Suaranya terdengar lembut namun penuh wibawa. Ipan terperangah. Matanya membelalak tidak percaya. "Kau bisa bicara?" tanyanya dengan suara terbata-bata. Kura-kura itu mengangguk perlahan dan melanjutkan, "Jika kau menyimpanku dan menjagaku, aku akan membantumu keluar dari kesulitan." Ipan terdiam. Hatinya berkecamuk antara keinginan untuk segera menjual kura-kura itu demi uang atau mendengarkan makhluk ajaib ini. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya memutuskan untuk membawa kura-kura itu pulang, tidak hanya karena janji yang diberikan, tetapi juga karena suara lembut itu entah bagaimana memberinya harapan yang telah lama hilang. Sesampainya di rumah, Ipan dengan hati-hati meletakkan kura-kura emas itu di sebuah wadah besar di pojok dapur. Ia duduk termenung, memikirkan perkataan makhluk ajaib tersebut. Tidak lama kemudian, kura-kura itu bergerak mendekat dan berkata, "Ipan, aku akan menunjukkan keajaiban yang bisa kuberikan." Dengan perlahan, cangkang kura-kura itu mulai bersinar, memancarkan cahaya keemasan yang memenuhi ruangan kecil mereka. Ipan memandang dengan mata terbelalak ketika dari sela-sela cangkangnya,
Serpihan emas murni jatuh ke lantai seperti hujan kecil. Tangannya gemetar saat memungut potongan emas itu, memastikan bahwa benda itu benar-benar nyata. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar terjadi? Bisiknya sambil menatap kura-kura itu. Makhluk ajaib itu hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Dengan emas itu, Ipan langsung mengambil langkah berani. Ia menjual sebagian emas tersebut di kota, jauh dari desa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hasilnya cukup untuk melunasi semua hutangnya kepada Agus. Saat menyerahkan uang itu, Agus terperangah tetapi tetap menerima tanpa banyak bicara. Namun, tatapan licik di wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai curiga dengan asal-usul uang tersebut. Meskipun lega karena hutangnya terlunasi, Ipan sadar bahwa keajaiban ini harus dirahasiakan. Ia berjanji kepada kura-kura itu bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun, bahkan kepada Minar dan anak-anaknya, demi melindungi mereka dari keserakahan orang-orang seperti Agus. Meski hatinya sedikit berat, Ipan tahu bahwa rahasia ini adalah satu-satunya jalan untuk menjaga keluarganya tetap aman. Kehidupan Ipan perlahan mulai berubah sejak keajaiban kura-kura emas itu hadir dalam hidupnya. Dengan emas yang diberikan secara bertahap, ia memperbaiki rumah reotnya menjadi lebih layak untuk keluarganya. Dinding-dinding kayu yang rapuh diganti dengan papan yang kokoh, atap bocor diperbaiki, dan lantai tanah diubah menjadi lantai semen sederhana. Minar dan anak-anaknya tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia melihat rumah mereka yang kini terasa lebih nyaman. Selain itu, Ipan juga membeli sebidang tanah baru di pinggiran desa untuk bertani, berharap ia bisa memulai hidup baru dengan hasil yang lebih baik. Namun, meski kehidupan keluarganya mulai membaik, senyum Ipan tetap diliputi kekhawatiran. Ia tahu bahwa perubahan ini mungkin akan memancing perhatian yang tidak diinginkan. Kecurigaan warga desa mulai muncul, terutama dari Agus, yang tidak pernah melewatkan satupun detail perubahan yang terjadi. Dari mana si Ipan bisa punya uang untuk memperbaiki rumahnya dan membeli tanah baru? Gumam Agus sambil menatap iri rumah baru Ipan dari kejauhan. Desas-desus mulai beredar di desa bahwa Ipan mungkin terlibat dalam sesuatu yang tidak halal. Ada yang berbisik bahwa ia mungkin menggunakan ilmu pesugihan, sementara yang lain menduga bahwa ia telah menemukan harta karun di suatu tempat. Agus, dengan kecerdikannya yang licik, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk mengawasi keluarga Ipan, berharap menemukan celah untuk memanfaatkannya. Sementara itu, Ipan hanya bisa berdoa agar rahasia besar kura-kura emas tetap tersembunyi, karena ia tahu bahwa satu langkah salah saja bisa menghancurkan segalanya. Agus, yang merasa terhina karena Ipan tiba-tiba banyak uang, tidak bisa menahan amarah dan rasa dendamnya. Ia mulai menyebarkan desas-desus ke seluruh penjuru desa, bahwa kekayaan mendadak Ipan tidak mungkin berasal dari kerja kerasnya. Kalian tahu sendiri, dia itu petani gagal. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Katanya kepada para tetangga di warung kopi. Ia menambahkan bumbu-bumbu cerita bahwa Ipan mungkin menggunakan ilmu hitam atau pesugihan, sesuatu yang langsung memancing perhatian dan ketakutan warga desa. Desas-desus itu menyebar cepat, seperti api yang membakar jerami kering. Orang-orang yang sebelumnya bersimpati pada Ipan, kini mulai memandangnya dengan curiga dan bisik-bisik setiap kali keluarga Ipan lewat. Keadaan semakin buruk ketika beberapa warga desa mulai memata-matai keluarga Ipan. Mereka mencoba mencari bukti atas tuduhan Agus. Ada yang pura-pura datang untuk meminjam alat pertanian, berharap melihat sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Ada juga yang secara diam-diam mengintip dari balik semak-semak saat Ipan bekerja di ladangnya. Bahkan, anak-anak Ipan, Faisal dan Fadia, mulai merasakan tekanan sosial di sekolah. Faisal sering dipermalukan dengan julukan anak pesugihan oleh teman-temannya. Sementara Fadia mulai menangis setiap kali mendengar tetangga berbicara buruk tentang keluarganya. Minar, yang selalu berusaha tabah, merasa semakin tertekan dengan sikap tetangga yang kini menjauhi mereka. Ipan sendiri hanya bisa menahan amarahnya, berusaha bersikap tenang meski hatinya penuh rasa khawatir bahwa rahasia besar kura-kura emas itu mungkin akan terbongkar. Cepat atau lambat, keberadaan kura-kura emas itu akhirnya terbongkar juga. Suatu malam yang gelap dan sunyi, Agus bersama kaki tangannya, termasuk Dayat, seorang preman desa yang terkenal kasar, mendekati rumah Ipan dengan niat buruk. Mereka sudah mempersiapkan rencana matang untuk mencuri kura-kura emas yang mereka yakini sebagai sumber kekayaan mendadak Ipan. Dengan membawa karung dan alat-alat tajam, mereka menyelinap di tengah kegelapan, menghindari suara langkah mereka terdengar oleh penghuni rumah. Kita harus cepat dan diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu, bisik Agus kepada Dayat, yang hanya mengangguk dengan senyum sinis. Mereka yakin malam itu akan menjadi malam kemenangan mereka. Namun, saat mereka berhasil masuk dalam rumah setelah membongkar jendela dapur, sesuatu yang aneh terjadi. Kura-kura emas yang mereka incar, yang diletakkan di dalam sebuah wadah khusus di pojok rumah, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Cahaya itu menyilaukan mata Agus dan kawan-kawannya, membuat mereka mundur dengan panik. Kemudian, terdengar suara lembut namun berwibawa dari kura-kura itu. Pergilah, atau kalian akan menyesal. Dayat, yang mencoba mengabaikan peringatan tersebut, mendekatkan tangannya ke kura-kura. Tapi tiba-tiba tubuhnya terdorong ke belakang oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya jatuh keras ke lantai. Agus,
yang ketakutan, segera berteriak kepada yang lain untuk kabur. Mereka berlari terbirit-birit keluar rumah, meninggalkan jejak kegagalan. Ipan, yang terbangun karena suara gaduh, hanya menemukan kura-kura emasnya kembali diam di tempatnya, seolah tidak ada yang terjadi. Agus, yang merasa dipermalukan setelah gagal mencuri kura-kura emas, memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih keji. Ia pergi ke rumah kepala desa dengan penuh drama, membawa beberapa saksi palsu dari kaki tangannya. Di hadapan kepala desa, Agus menuduh Ipan melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan mendadak. "Pak, ini jelas. Tidak mungkin seorang petani seperti dia tiba-tiba menjadi kaya tanpa alasan. Dia pasti menggunakan cara-cara tidak wajar," katanya dengan nada penuh keyakinan. Kepala desa, yang terkenal tegas namun mudah terpengaruh oleh opini warga, akhirnya memanggil Ipan dan keluarganya untuk diinterogasi di balai desa. Berita tentang tuduhan ini menyebar dengan cepat, membuat warga desa berbondong-bondong datang untuk menyaksikan. Di balai desa, Ipan duduk dengan wajah penuh tekanan, sementara Minar mencoba menenangkan Fadia yang mulai menangis melihat kerumunan orang memandang mereka dengan tatapan penuh curiga. Faisal, dengan wajah merah karena marah, hanya bisa diam di sudut ruangan, mengepalkan tangannya. Kepala desa mengajukan berbagai pertanyaan, mencoba mencari kebenaran di balik tuduhan Agus. Namun, meskipun Agus terus memaksakan argumen bahwa kekayaan Ipan berasal dari ilmu hitam, tidak ada bukti konkret yang bisa ditemukan. "Saya hanya bekerja keras, Pak," jawab Ipan dengan suara berat, matanya berkaca-kaca. Meski tidak terbukti bersalah, tuduhan ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Ipan. Sepulangnya dari balai desa, mereka harus menghadapi tatapan dingin dan bisik-bisik warga. Ipan semakin tertekan, merasa dirinya terperangkap dalam situasi yang tidak adil, sementara ia hanya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Hari itu dimulai seperti biasa bagi keluarga Ipan, hingga tiba-tiba suasana berubah menjadi mimpi buruk. Saat Minar memanggil Fadia untuk makan siang, anak kecil itu tidak terlihat dimanapun. Panik, mereka mulai mencarinya di sekitar rumah, memanggil namanya berulang kali, tetapi Fadia tidak menjawab. Beberapa tetangga yang melihat kepanikan Ipan dan Minar bergabung dalam pencarian. Tidak lama kemudian, seorang pemuda desa datang tergopoh-gopoh membawa secari kertas dengan tulisan kasar. "Jika kau ingin anakmu selamat, serahkan kura-kura emasmu. Jangan berani melapor pada siapapun, atau kau akan kehilangan dia selamanya." Ipan membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Dayat, kaki tangan Agus, ternyata menjadi dalang penculikan ini. Di malam harinya, Dayat mengirim utusan untuk menemui Ipan, memastikan ia tahu tempat dan waktu untuk menyerahkan kura-kura emas. Dalam keputusasaan, Ipan merasa seluruh dunianya hancur. Minar menangis terseduh-seduh, meratap memohon agar Ipan segera menyerahkan kura-kura emas demi keselamatan Fadia. Faisal, dengan emosi membara, ingin mencari Dayat sendiri, tetapi Ipan melarangnya, takut anak sulungnya akan mengalami bahaya. Di dalam hatinya, Ipan menghadapi dilema yang menghancurkan, menyerahkan kura-kura emas yang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari kemiskinan, atau mempertaruhkan keselamatan putrinya yang sangat ia cintai. Di malam yang sunyi itu, Ipan hanya bisa bersimpuh, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar dari cobaan yang terasa tak tertahankan. Dalam perjalanan menyelamatkan Fadia, Ipan dikejutkan oleh kondisi Minar yang tiba-tiba memburuk. Istrinya, yang selama ini mencoba kuat menghadapi tekanan, akhirnya jatuh sakit karena beban mental yang terlalu berat. Tubuh Minar terlihat lemah, wajahnya pucat, dan nafasnya tersengal-sengal. "Aku tidak apa-apa, Ipan, selamatkan Fadia," katanya dengan suara hampir tak terdengar, meski jelas terlihat bahwa tubuhnya membutuhkan perhatian medis segera. Ipan merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dua orang yang paling ia cintai berada dalam bahaya, dan ia tidak tahu harus menyelamatkan siapa terlebih dahulu. Faisal, yang berada di samping ibunya, mencoba membantu dengan cara apapun, tetapi usianya yang muda membuatnya tidak tahu harus berbuat apa selain menangis. Ipan akhirnya membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur, ia memutuskan untuk menyerahkan kura-kura emas kepada Dayat demi keselamatan Fadia. Baginya, tidak ada harta apapun di dunia ini yang lebih berharga daripada nyawa putrinya. Ia mendekati kura-kura itu dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan Fadia," katanya dengan suara bergetar, air matanya jatuh satu persatu. Namun, sebelum Ipan bisa melanjutkan, kura-kura emas itu berbicara, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. "Ipan, aku mengerti rasa cintamu sebagai seorang ayah. Tapi percayalah kepadaku, aku tidak akan membiarkan anakmu celaka. Aku punya rencana, tetapi kau harus bersabar dan mengikuti apa yang aku katakan." Ipan terdiam, menatap kura-kura itu dengan mata penuh harapan bercampur keraguan. "Bagaimana aku bisa percaya bahwa rencana ini akan berhasil? Waktu terus berjalan, dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Fadia sekarang," katanya dengan putus asa. Namun, kura-kura itu tetap tenang dan memberikan senyuman kecil yang entah bagaimana membuat Ipan merasa lebih tenang. "Keserakahan mereka akan menjadi kelemahan mereka sendiri," ujar kura-kura itu sambil meminta Ipan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Meskipun masih ragu,
Ipan memutuskan untuk mempercayai makhluk ajaib itu. Dengan berat hati, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, menggantungkan harapannya pada keajaiban terakhir yang bisa diberikan oleh kura-kura emas tersebut. Sementara itu, jauh di lubuk hatinya, rasa takut dan cinta kepada Fadia terus membakar semangatnya untuk berjuang hingga akhir. Di tempat pertemuan yang telah disepakati, Ipan tiba dengan wajah penuh kekhawatiran. Malam itu gelap, hanya diterangi bulan yang samar-samar memancarkan cahaya. Dayat dan Agus sudah menunggu, bersama beberapa anak buah mereka yang berdiri dengan senyum licik, senjata tajam tergenggam di tangan. Di tengah ketegangan, Ipan perlahan meletakkan kura-kura emas di atas tanah, mengangkat tangannya dengan hati-hati. "Ini yang kalian mau," katanya dengan suara bergetar, meski matanya tetap memperlihatkan tekad seorang ayah yang tidak akan menyerah begitu saja. Fadia berdiri di sisi lain, wajah kecilnya penuh ketakutan. Matanya memandang ayahnya dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Dayat berjalan mendekat dengan langkah arogan, mengambil kura-kura emas dengan ekspresi kemenangan. Namun, saat tangannya menyentuh cangkang kura-kura itu, sesuatu yang aneh terjadi. Cangkang kura-kura mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang memukau namun juga mengintimidasi. Suara kura-kura itu bergema di udara, "Keserakahan kalian akan menghancurkan kalian sendiri." Mendadak, Dayat menoleh ke Agus. "Apa kau yakin kita akan membagi hasilnya? Aku yang mengambil risiko terbesar," katanya dengan nada marah. Agus, yang merasa dirinya adalah otak di balik rencana itu, membalas dengan nada tinggi, "Tanpa aku, kau tidak akan pernah tahu tentang kura-kura ini." Pertengkaran semakin memanas, hingga Dayat dan Agus saling berteriak, bahkan saling mencengkeram baju satu sama lain. Anak buah mereka, yang bingung melihat situasi ini, hanya bisa saling melirik tanpa tahu harus berbuat apa. Akhirnya, keduanya saling menyerang dengan brutal, jatuh ke tanah dan terus bergulat seperti binatang liar yang kehilangan akal. Dalam kekacauan itu, cahaya dari kura-kura semakin terang, membuat mereka yang serakah kehilangan keseimbangan. Ipan segera memanfaatkan momen tersebut. Ia berlari ke arah Fadia, memeluknya erat, dan membawa putrinya menjauh dari tempat penuh kekacauan itu. Di kejauhan, suara pertengkaran Dayat dan Agus masih terdengar, sementara kura-kura emas tetap diam, seolah tersenyum mengetahui bahwa ia telah mengalahkan keserakahan tanpa harus menggunakan kekerasan. Di sela-sela perkelahian Agus dan Dayat, dengan kecepatan yang mengejutkan, kura-kura itu kembali ke Ipan, yang telah membawa Fadia ke tempat aman di pinggiran hutan. Ipan terkejut sekaligus lega melihat kura-kura emas kembali ke pelukannya. "Aku berjanji akan melindungimu," kata Ipan dengan suara serak, matanya penuh rasa syukur. Namun, meskipun kura-kura berhasil kembali, situasi bagi keluarga Ipan masih jauh dari kata aman. Kegagalan Agus dan Dayat justru membuat mereka semakin marah dan bertekad untuk menghancurkan Ipan dengan cara lain. Agus, yang penuh rasa malu karena dipermalukan di hadapan anak buahnya, mulai menyebarkan lebih banyak fitnah di desa. Ia mengatakan bahwa Ipan telah menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan kura-kura tersebut dan mencelakakan dirinya serta Dayat. Desas-desus ini segera menyulut kebencian di kalangan warga desa, yang sebelumnya sudah curiga terhadap Ipan. Sekelompok warga yang dipengaruhi oleh hasutan Agus mendatangi rumah Ipan dengan membawa obor, berteriak menuntut Ipan menyerahkan benda gaib yang mereka yakini sebagai sumber malapetaka desa. Minar, yang masih belum sepenuhnya pulih dari sakitnya, memeluk Fadia erat-erat, sementara Faisal berdiri di depan pintu dengan wajah tegang, mencoba melindungi keluarganya. Ipan hanya bisa berdiri di ambang pintu rumah, menatap kerumunan warga yang penuh amarah, sambil mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini tanpa kehilangan semuanya. Sementara itu, kura-kura emas diam di sudut ruangan, sinarnya perlahan memudar, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali memberikan keajaibannya. Dalam amarah yang meluap-luap karena dendamnya yang belum terbalaskan, Agus merencanakan tindakan yang lebih keji untuk menghancurkan Ipan. Pada suatu malam yang gelap, ia bersama Dayat menyelinap ke ladang milik Ipan, membawa obor dan minyak. Dengan penuh kebencian, ia menuangkan minyak ke jerami kering di sudut ladang dan menyalakan api. "Biar dia tahu akibatnya melawan aku," ujar Agus dengan tawa jahat saat api mulai berkobar. Namun, rencananya yang penuh kebencian segera berubah menjadi bencana besar. Angin malam yang kencang membuat api dengan cepat menyebar, tidak hanya melahap sawah Ipan, tetapi juga menjalar ke lahan-lahan milik warga lainnya. Dalam waktu singkat, kobaran api meluas, menciptakan pemandangan yang mengerikan di desa. Ketika pagi tiba, warga desa menemukan ladang mereka yang hangus, sisa-sisa panen yang mereka andalkan untuk hidup hanya menjadi abu. Amarah dan kesedihan meluap di antara mereka, tetapi Agus, dengan kecerdikannya, segera memanfaatkan situasi itu untuk kembali memfitnah Ipan. "Semua ini gara-gara dia," teriaknya di tengah kerumunan warga yang kebingungan. "Sawahnya pasti sengaja dibakar karena dia ingin merusak milik kita juga. Dia sudah melakukan pesugihan, dan ini adalah kutukan yang dia bawa ke desa kita." Tuduhan itu dengan cepat menyulut emosi warga. Tanpa mendengar penjelasan dari Ipan, mereka mulai menyalahkannya atas bencana yang menimpa desa. Rumah Ipan kembali didatangi oleh kerumunan warga yang penuh amarah, menuntutnya untuk bertanggung jawab. Ipan, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berdiri di depan rumahnya,
mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan-teriakan kemarahan. Minar dan anak-anaknya hanya bisa menangis di dalam rumah, sementara kura-kura emas tetap diam di tempatnya, seolah-olah menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Minar, yang kesehatannya semakin memburuk akibat tekanan mental dan fisik, merasa dirinya tidak bisa lagi hanya berdiam diri melihat keluarganya terus menjadi sasaran amarah warga desa. Meski tubuhnya lemah, ia memutuskan untuk pergi menemui kepala desa, berharap bisa memohon belas kasihan dan keadilan bagi Ipan serta anak-anak mereka. Dengan langkah tertatih-tatih, ia meninggalkan rumah di pagi yang dingin, menutupi tubuhnya dengan selendang lusuh. Faisal dan Fadia mencoba menghentikannya, tetapi Minar menatap mereka dengan senyum lemah. Ibu harus melakukan ini untuk kita semua. Percayalah, ibu akan pulang membawa kabar baik, katanya, meski hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan terakhir yang bisa ia lakukan demi keluarganya. Namun, perjalanan itu menjadi terlalu berat bagi tubuhnya yang rapuh. Ketika ia hampir mencapai rumah kepala desa, tubuh Minar tiba-tiba melemah. Pandangannya mulai buram, kakinya kehilangan tenaga, dan dalam sekejap ia terjatuh di tepi jalan. Seorang warga yang lewat segera memanggil bantuan, tetapi saat Ipan tiba setelah mendengar kabar tersebut, semuanya sudah terlambat. Minar telah meninggal dunia, meninggalkan keluarga kecilnya dalam duka yang tak terperi. Ipan memeluk tubuh Minar yang tak lagi bernyawa dengan tangis yang pecah, sementara Fadia menggenggam tangan ibunya dengan air mata yang terus mengalir. "Maafkan aku, Minar, aku gagal melindungimu," bisik Ipan dengan suara patah. Kepergian Minar tidak hanya membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarganya, tetapi juga meninggalkan rasa kehilangan yang besar di tengah perjuangan mereka melawan ketidakadilan dan keserakahan. Di rumah kecil mereka, suasana menjadi lebih sunyi, hanya tersisa kenangan Minar yang terus membayangi setiap sudut tempat mereka tinggal. Kabar kematian Minar yang seharusnya membawa simpati justru tidak menghentikan kebencian warga desa yang telah terprovokasi oleh fitnah Agus. Dalam kesedihan mendalam karena kehilangan istrinya, Ipan berharap setidaknya warga akan memberinya waktu untuk berduka, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Agus, dengan amarah yang semakin membakar, melihat momen itu sebagai kesempatan terakhir untuk merebut kura-kura emas. Dengan suara lantang, ia menghasut warga, mengatakan bahwa tragedi di desa, termasuk kematian Minar, adalah akibat dari kutukan yang dibawa Ipan. "Jika kita tidak menghancurkan sumber masalah ini, desa kita akan terus dirundung malapetaka," teriaknya, memimpin warga yang marah dengan membawa obor dan senjata seadanya. Malam itu, kerumunan warga mengepung rumah Ipan. Agus, yang berdiri di depan, memerintahkan agar pintu didobrak. "Serahkan kura-kura itu sekarang juga, atau kami akan menghancurkan semuanya," ancamnya dengan suara menggelegar. Ipan, yang masih tenggelam dalam duka, berdiri di ambang pintu dengan tatapan tegas. Faisal berada di belakangnya, memegang tongkat kayu, sementara Fadia menggenggam erat ujung bajunya, gemetar ketakutan. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Aku tidak membawa kutukan apapun, dan aku tidak akan menyerahkan apa yang bukan milik kalian," ujar Ipan, meski suaranya bergetar. Kerumunan mulai mendorong maju, siap untuk merusak rumah kecil itu. Agus, dengan tatapan penuh kemenangan, melangkah ke depan, berpikir bahwa kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak, sebuah suara lembut namun penuh kekuatan tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. "Hentikan, atau kalian akan merasakan akibatnya." Itu suara kura-kura emas, yang sekali lagi bersiap menunjukkan keajaibannya untuk melindungi keluarga Ipan dari ancaman terakhir. Ketika kerumunan warga semakin mendekat dengan teriakan-teriakan penuh amarah, kura-kura emas di dalam rumah tiba-tiba bersinar terang, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Suara lembut namun tegas terdengar lagi, membuat semua orang yang ada di tempat itu terdiam seketika. "Keserakahan kalian telah membutakan hati, tetapi aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang sebenarnya penting," ujar kura-kura emas. Dalam sekejap, langit malam yang gelap berubah. Dari atas, butiran emas murni mulai berjatuhan seperti hujan, memantulkan kilauan yang memukau. Warga yang tadinya penuh amarah tiba-tiba terdiam. Mata mereka terbelalak melihat emas yang berjatuhan. Agus, yang berdiri paling depan, dengan cepat meraih butiran emas itu, diikuti oleh warga lain yang langsung berebut tanpa memikirkan apapun selain memuaskan ketamakan mereka. Namun, kebahagiaan warga tidak bertahan lama. Ketika emas yang mereka kumpulkan di tangan mulai berubah menjadi butiran pasir biasa, mereka terperangah. "Apa ini? Apa yang terjadi?" teriak salah satu warga dengan nada panik. Pasir-pasir itu terjatuh dari genggaman mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka kejar hanyalah ilusi. Cahaya kura-kura mulai meredup, dan suara itu terdengar lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Ketamakan dan fitnah hanya akan membawa kehancuran. Kalian telah menyakiti yang tidak bersalah demi sesuatu yang bukan milik kalian." Warga mulai merasa malu dan menundukkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan menangis menyesali tindakan mereka. Sementara itu, Agus hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, menyadari bahwa rencananya telah hancur total. Ipan, yang memeluk Fadia erat-erat selama kejadian itu, merasa lega meskipun matanya masih basah oleh air mata.
Keajaiban kura-kura emas tidak hanya melindungi mereka, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada seluruh desa tentang keserakahan dan keadilan. Setelah peristiwa hujan emas yang berubah menjadi pasir, suasana desa berubah drastis. Warga yang sebelumnya termakan hasutan Agus mulai mempertanyakan semua tuduhan yang diarahkan kepada Ipan. Perlahan, kebenaran mulai terungkap. Beberapa warga yang sebelumnya menjadi saksi diam atas kejahatan Agus kini memberanikan diri untuk bersuara. Mereka mengungkapkan bahwa Agus dan Dayat tidak hanya bertanggung jawab atas penculikan Fadia, tetapi juga dalang dibalik pembakaran ladang yang menghancurkan desa. Kepala desa, yang sebelumnya bersikap pasif karena tekanan dari warga, akhirnya turun tangan setelah bukti-bukti kuat muncul, termasuk pengakuan dari beberapa anak buah Agus yang tak lagi sanggup hidup dalam ketakutan. Agus dan Dayat akhirnya ditangkap oleh kepala desa dengan bantuan aparat desa. Mereka tidak hanya diadili karena kejahatan mereka terhadap Ipan, tetapi juga atas tindakan mereka yang merugikan banyak warga desa. Saat digiring ke balai desa, wajah Agus penuh kemarahan, tetapi ia tidak bisa lagi menyangkal perbuatannya. Dayat, yang biasanya tampak arogan, kini tertunduk lesu, menyadari bahwa pelarian mereka telah berakhir. Di sisi lain, warga mulai melihat Ipan dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka menyadari bahwa Ipan dan keluarganya adalah korban dari fitnah dan keserakahan, bukan pelaku dari bencana yang menimpa desa. Beberapa tetangga yang sebelumnya menjauh kini datang ke rumah Ipan untuk meminta maaf. Meski Ipan hanya menjawab dengan senyuman kecil, memilih untuk tidak menyimpan dendam. Meski luka akibat tuduhan dan kehilangan Minar masih membekas, perlahan-lahan Ipan mendapatkan kembali kehormatan dan kepercayaannya di desa, membawa harapan baru bagi keluarganya. Setelah keajaiban kura-kura emas dan keadilan yang ditegakkan di desa, Ipan mulai memandang hidupnya dengan semangat baru. Dengan emas yang diberikan secara bijak oleh kura-kura emas, ia memutuskan untuk membangun usaha tani modern. Ia menggunakan sebagian besar uangnya untuk membeli peralatan pertanian yang lebih canggih, seperti traktor dan pompa air, serta memperbaiki sistem irigasi di lahannya yang sempat hangus terbakar. Usahanya tidak hanya untuk kepentingan keluarganya, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan dengan warga desa. Ia mengundang beberapa warga untuk bekerja bersamanya, memberikan upah yang layak dan pelatihan agar mereka juga bisa memanfaatkan teknologi modern dalam bertani. Perlahan-lahan, hasil panen dari lahan baru itu mulai meningkat, membawa keberkahan bagi semua orang yang terlibat. Tidak berhenti di situ, Ipan juga menggunakan kekayaan yang ia dapat untuk membantu warga desa yang benar-benar membutuhkan. Ia membangun sumur untuk menyediakan air bersih bagi desa dan membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan. Perubahan sikap Ipan yang tetap rendah hati meski kini berkecukupan membuatnya dihormati oleh semua orang. Warga desa yang dulunya memandangnya dengan curiga, kini memujinya sebagai sosok yang dermawan dan bijaksana. Dengan bimbingan dari kura-kura emas, Ipan belajar untuk menjaga keseimbangan antara menggunakan kekayaan untuk kebaikan tanpa memicu keserakahan di sekitarnya. Desa yang dulunya penuh konflik kini mulai berubah menjadi tempat yang lebih damai dan sejahtera, dan Ipan menjadi simbol harapan baru bagi masyarakatnya. Meski ia kehilangan Minar, Ipan tetap menjalani hidup dengan dedikasi untuk keluarganya dan desa, memastikan pengorbanan istrinya tidak sia-sia. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menetes di daun-daun, kura-kura emas mendekati Ipan dengan langkah perlahan. Cangkangnya memancarkan kilau lembut yang berbeda dari biasanya, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan suara tenang dan penuh kebijaksanaan, kura-kura berkata, "Ipan, tugas saya di sini telah selesai. Kau telah belajar menggunakan kekayaan dengan bijak, menjaga hatimu tetap rendah, dan mengubah kehidupan keluargamu serta desa ini menjadi lebih baik. Kini saatnya aku kembali ke tempat asalku." Ipan, yang sedang membersihkan sisa-sisa alat pertanian, terdiam mendengar kata-kata itu. Hatinya terasa berat, karena ia telah menganggap kura-kura itu bukan sekadar makhluk ajaib, tetapi juga teman yang telah menemaninya melalui masa-masa tersulit. Fadia, yang berdiri di samping Ipan, memeluk kura-kura itu dengan air mata di pipinya. "Apa aku tidak akan pernah melihatmu lagi?" tanya Fadia dengan suara kecil. Kura-kura tersenyum lembut. "Keajaiban ada di mana-mana, Fadia. Kau hanya perlu membuka hati untuk melihatnya." Ipan mengangguk pelan, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, kura-kura. Tanpa bantuanmu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluargaku. Aku berjanji akan menjaga warisan yang kau tinggalkan, untuk hidup dengan jujur dan membantu sesama," katanya dengan suara bergetar. Dengan satu kilauan terakhir dari cangkangnya, kura-kura itu perlahan berjalan menjauh, menuju sungai yang mengalir di belakang desa. Dalam sekejap, ia menghilang di antara air yang jernih, meninggalkan keheningan yang penuh haru. Kini, Ipan menjalani hidupnya dalam kedamaian bersama Fadia dan Faisal, mengenang keajaiban yang pernah mengubah jalan hidup mereka. Rumah kecil mereka telah menjadi tempat yang penuh kehangatan, dan ladang yang dulu hangus kini menjadi lahan subur yang menghasilkan keberkahan. Meski kehilangan Minar masih meninggalkan luka di hatinya, Ipan menemukan kekuatan dalam kenangan akan cinta dan pengorbanan istrinya. Ia terus menjaga hubungan baik dengan warga desa, menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Fadia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh harapan, sering duduk di pinggir sungai, memandang air mengalir, seolah berharap suatu hari kura-kura emas itu akan kembali. Bagi mereka,
Keajaiban tidak hanya terletak pada emas yang diberikan, tetapi juga pada pelajaran berharga tentang kasih sayang, kejujuran, dan keberanian untuk tetap berbuat baik, apapun rintangannya.